Pria itu bekerja di lokasi konstruksi di bawah terik matahari lebih dari 40 derajat. Saat haus, dia hanya bisa minum air mineral yang sudah panas tersengat matahari. Sementara ayahnya duduk di dalam mobil mewah bernilai miliaran, mengenakan setelan jas mahal. Namun bukan karena sang ayah tidak peduli pada anaknya, melainkan karena mereka telah terpisah selama 18 tahun, dan belum pernah bertemu lagi. Hingga suatu hari asisten datang memberi kabar, bahwa pria itu telah ditemukan, dan saat ini sedang bekerja di proyek milik grup perusahaan sang ayah. Mendengar kabar itu, ayahnya langsung ingin menemuinya. Namun sebelum berangkat, dia sengaja menyamar sebagai pekerja kasar, hanya untuk menguji karakter anaknya. Sesampainya di lokasi, ayahnya membawa foto dan mencocokkannya dengan saksama. Akhirnya melihat pria yang mirip dengan foto itu. Lalu dia langsung berkata pada pria itu, bahwa dirinya adalah ayah kandungnya. Pria itu langsung terkejut dan sangat emosional. Saat itu ayahnya pun baru tahu bahwa dia memiliki seorang cucu. Namun saat menanyakan tentang ibu sang anak, barulah dia tahu bahwa menantunya dulu meninggalkan pria itu, karena tak tahan hidup miskin. Demi menguji apakah pria itu akan memandang rendah dirinya, sang ayah berpura-pura mengatakan bahwa dia hidup terlantar selama ini. Mendengar bahwa ayahnya bahkan tak punya tempat tinggal, pria itu tanpa ragu mengajak ayahnya tinggal bersama, dan berkata selama dia masih hidup, tak akan membiarkan keluarganya kelaparan. Kemudian pria itu menjelaskan bahwa saat ini dia masih hidup susah, tapi akan membawa ayahnya ke lokasi kerja untuk mencari pekerjaan ringan, agar mereka bisa hidup bersama dengan layak. Ayahnya pun setuju dengan senang hati. Keesokan harinya pria itu membawa sebungkus besar kubis, lalu mengajak ayahnya ke lokasi proyek. Diam-diam dia menyelipkan semua tabungannya ke dalam kubis, namun tidak tahu bahwa semua itu diam-diam dilihat oleh ayahnya. Setelah itu dia membawa ayahnya menemui mandor, dan menyerahkan beberapa kubis kepadanya. Sebagai gantinya mereka diberi pekerjaan ringan di dapur. Melihat hal itu pria itu langsung mengucapkan terima kasih. Namun ayahnya justru marah besar, langsung menegur mandor atas tindakan korupsinya. Mendengar itu mandor sangat marah, dan langsung membanting kubis ke tanah. Melihat kejadian itu, pria itu hanya bisa tersenyum paksa dan meminta maaf, lalu memungut kembali uang yang berserakan, sambil menenangkan ayahnya agar tidak terlalu dipikirkan. Melihat sang mandor tetap menolak menerima kubis, pria itu pun berkata akan menambah 2 kubis lagi setelah gajian bulan depan. Melihat ketulusannya, sikap sang mandor pun mulai melunak. Dia akhirnya menerima kubis itu, dan memberikan mereka pekerjaan ringan. Tak hanya itu, mereka juga diminta menyambut pasangan suami istri anak orang kaya di gerbang, serta dijanjikan akan diberi gaji lebih dulu jika bekerja dengan baik. Mendengar itu pria itu langsung membawa ayahnya dengan penuh semangat. Namun saat melihat wanita yang turun dari mobil, pria itu langsung terpaku. Ternyata wanita itu adalah ibu dari anaknya. Dulu dia memang mencampakkan pria itu karena miskin. Kini melihat pria itu berpakaian lusuh sebagai buruh bangunan, dia bahkan tak peduli anaknya sedang sakit. Ayah pria itu pun baru sadar, bahwa anaknya berutang hanya demi mengobati anaknya yang sakit. Melihat sikap wanita itu kini, pria itu tak lagi berharap dia akan kembali. Namun dia tetap meminta bantuan, agar wanita itu membantunya menagih gaji yang tertunda 6 bulan. Tapi wanita itu meremahkannya, lalu mengancam, kalau dia mau menyerahkan hak asuh anak, maka biaya operasi anak itu akan dia tanggung. Saat itu suami kaya wanita itu datang. Melihat situasi, wanita itu menjelaskan bahwa pria itu hanya menuntut gaji yang seharusnya menjadi miliknya. Hal itu justru menarik perhatian sang suami. Mengetahui bahwa pria itu butuh uang untuk biaya operasi anak, tapi gajinya belum dibayar selama 6 bulan. Sang suami pun marah dan memarahi mandor, lalu berkata kepada pria itu, karena anakmu butuh biaya operasi, maka biar saya yang bayarkan. Setelah itu dia berbalik dan memberi isyarat dengan tangan. Detik berikutnya, mandor langsung memukul pria itu hingga jatuh ke tanah. Lalu sang suami berkata dengan dingin,